Bayang. Bentar lagi kami akan meluncur lagi langsung ke Kabupaten Rejang Lebong. Kita kasih semangat dulu untuk YouTuber. YouTuber Bengkulu. Boleh. YouTuber Bengkulu. Boleh. YouTuber Bengkulu. Boleh. Luar biasa, semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan kita akan meluncur lagi pemirsa ke Rejang Lebong. Kami mohon doa restunya juga kepada seluruh masyarakat kita dan seluruh pemirsa yang ada di Provinsi Bengkulu. Baik, kami sampai dengan selamat. Rumah adat Rejang Lebong, kemudian Masjid Agung Baitul Ma'mur, kemudian air terjun Sri Muara Karang, yang kelima Bukit Bintang, yang keenam Bukit Kaba, yang ketujuh Kebun Stroberi, yang kedelapan Danau Parut Basari, yang kesembilan Taman Bunga, yang kesepuluh air terjun Batu Rupiah, yang ke-11 Subak Air Panas, yang ke-12 wisata kuliner, yang ke-13 Hotel Golden Tree, kemudian nomor 15 Bukit Produksi Gula Aren. Tanya dulu. Ya, jadi teman-teman untuk narasumber yang disiapkan ini benar-benar ada ya Pak Kadis ya? Ada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati DPC dan rombongan. Yang saya hormati saudara-saudaraku, anak-anakku, sahabat-sahabatku, YouTuber dan blogger, dan awak-awak media yang berkenan hadir, hadirin hadirat yang saya muliakan. Sebagai insan yang beriman, tentunya tidak ada bosan-bosannya menjaga syukur Allah Subhanahu Wa Taala atas rahmat yang hari ini kita memberi kesempatan dan kesehatan hadir dan berkumpul dalam silaturahmi di rumah dinas kediaman bupati yang kita banggakan ini. Kami salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Atas perjuangan beliaulah kita berada di alam kebebasan. Saudara-saudara, pada tamu kehormatan yang saya muliakan, pertama-tama selamat datang di kediaman rumah bupati atau rumah dinas bupati yang saya sudah alhamdulillah mungkin ada yang baru pertama kali masuk rumah ini atau yang belum pernah sama sekali ya betul? Hah? Kalau ada di hari ini sudah paham tahu cuma jangan mungkin baru pertama mungkin di rumah bupati yang lain juga baru pernah mungkin. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersilaturahmi di rumah ini. Dan mungkin sebagian besar sudah sering ke Rejang Lebong, sudah melihat situasi dan kondisi Rejang Lebong. Rejang Lebong, saya masuk dilantik pada tanggal 17 Februari 2016.
Sebelumnya saya sudah tinggal di sini. Tahun 2000 saya sudah pernah jadi bupati. Jadi bupati sampai tahun 2005. Pas 2005 saya tidak melanjutkan lagi selama 10 tahun. 10 tahun tidak lagi jadi bupati. Rupanya Allah berkehendak lain. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh, kata Allah. Saya punya kursi kerajaan, hai hambaku, atau Pak Ahmad Hijazi atau Hijazi. Saya akan titipkan denganmu, akan kau jadi khalifahku, membangun hamba-hambaku yang lain. Artinya amanah itu bukan sama istri saya, keluarga saya, membangun hamba-hamba Allah yang lain. Kalau kau ingkari, kata Allah, Maliki yaumiddin, aku punya hari pembalasan. Kalau kau tidak aman. Ini artinya panggilan itulah, maka saya sebagai orang yang terpilih menjadi khalifah Allah di Rejang Lebong ini mendaftarkan diri tidak pakai partai politik, pakai independen. Di Indonesia 514 pemerintahan, hanya 3 yang lolos menggunakan partai politik, yaitu partai KPU. Karena partai independen KPU punya. Partai KTP. Partai KTP. Partai KTP, siap. Jadi artinya Allah berikan kesempatan dengan menggunakan independen. Sangat bersyukur saya kepada Allah. Tidak segampang itu mendapatkan rahmat dan hidayah menjadi seorang khalifahnya diangkat dengan independen. Artinya apapun yang dikehendak Allah itu, kalau dia berkehendak, innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Semua bisa terjadi. Pada hari ini terjadi terjadi apa? Pertemuan antara Hijazi dengan para YouTuber. Kehendak Allah. Dan mereka membangun Rejang Lebong ini. Saya dengan masyarakat Rejang Lebong ini, mungkin adik-adik dan anak-anakku, ini saya rasa sebagian besar sebaya dengan anakku. Termasuk Arifin, mungkin umurnya berapa saja? Masih di bawah. Anak yang paling kecil lahir tahun 84. Yang tua sekarang anggota DPR, suaminya tentara, sekarang di Ponorogo, di Semarang, lahir tahun 78, artinya 42 tahun. Yang nomor 2 sekarang anggota DPR provinsi, Andiam Bahinti, lahir tahun 79. Nah, itu sebaya dengan yang nomor 3, Andi. Nomor 3 ya, sama. Artinya kan di sini, kalau melihat di sini Haripin yang paling senior, yang lain di bawah itu berbeda, pasti anak-anakku semua. Kan gitu. Supaya kita lebih akal kan Anda. Karena saya membangun itu tidak membangun dengan struktural, membangun itu dengan emosional. Kalau struktural hanya 5 tahun, kalau emosional insya Allah sampai mati kita saling ingat dan kita bersahabat. Itu yang harus kita kan di dalam membangun sesuatu itu. Saya tidak berpikir hari ini, berpikir 10 sampai 20 tahun ke depan. Saya berpikir mungkin banyak hal yang bisa saya, tapi saya lihat waktunya. Tapi saya akan beberapa hal saja saya sampaikan pada rumah sakit. Rumah sakit ini saya tinggalkan 10 tahun yang lalu, waktu bupati yang pertama, tapi itu terbengkalai. Dia tidak dibangun lagi oleh penerus saya. Tapi karena saya diizin Allah kembali lagi, saya teruskan rumah sakit itu yang namanya Pasti Jalur 2. Jalur 2 itu dibangun pada masa saya tahun 2003, realisasi tahun 2005, dilaksanakan selesai. Kemarin sudah hancur-hancur, mungkin sudah anak-anak saya pernah dengar, rumah sakit penuh didatangi tukul, jadi tempat uka-uka. Ya, pernah ya goib-goibnya ngomong gitu kan. Memang ada satu kalimat yang saya masih ingat. Ini akibat daripada pemimpinnya zolim. Itu kata-kata yang terakhir keluar dari mulut orang itu. Artinya kezoliman itu jangan pernah kita lakukan. Apapun goib itu pun tahu zolim, apalagi manusia yang biasa. Apalagi dirasakan oleh kita, kezoliman itu adalah menyakitkan yang sangat-sangat. Kalau zolim itu orang lain tidak bersalah, kita lakukan penekanan-penekanan, atau kita lakukan pemerasan-pemerasan, intervensi-intervensi orang yang tidak pernah bersalah.
Mungkin ini. Nah, rumah sakit ini sampai hari ini menjadi unggulan dan kebahagiaan masyarakat Rejang Lebong. Rumah sakit ini kita bangun 4 lantai, luas lahan 5,4 hektar, dan itu habis. Sudah habis dibangun gedung-gedung. Dan kemarin konsultan daripada gugus tugas pusat, konsultan kesehatan, dia datang. Dia bilang, ini rumah sakit internasional Pak, rumah sakit luar negeri. Dia bilang, enggak, jangan lupa. Nah, ini sama dengan di luar negeri. Itu yang disampaikan sama saya kemarin. Dia berkunjung ke rumah sakit sampai melihat swab, alat swab yang untuk COVID-19. Provinsi Bengkulu, kabupaten kota dan Rejang Lebong yang memiliki swab. Dan sekarang sudah berfungsi, dan bagi masyarakat yang terkena dampak COVID tidak usah takut, kita Rejang Lebong siap melayani dan gratis. Karena apa? Karena sepanjang tidak ada aturan dikeluarkan oleh pemerintah pusat, siapa ini tetap gratiskan. Tapi sepanjang nanti ada aturan, ya kita ikut aturan. Rejang Lebong sampai hari ini masih pada posisi zona hijau. Kemarin juga kita terima juga dari rujukan dari Lebong, ada 1 orang baru selesai dinyatakan terkena COVID-19. Sekarang di rumah sakit kita rawat. Dan Rejang Lebong insya Allah bulan depan ini kita juga akan menambah swab yang baru lagi, mobile swab. Mobile swab itu bisa melayani minimal 400 sampai 500 orang per hari untuk yang terpapar COVID. Jadi mobile swab itu sekarang lagi diproses, dan kita sudah insya Allah dengan kita bayar TV sekitar 20%, nominal harganya 4,7 miliar. Mobil itu nanti kalau alat tidak digunakan lagi untuk COVID-19 ini, maka mobil itu bisa digunakan untuk mendeteksi HIV, mendeteksi kanker, mendeteksi DBD dan lain-lain. Artinya fungsinya luar biasa nanti besar, sehingga mesin itu bisa kita turunkan ke gedung rumah sakit, tidak perlu di mobil lagi. Ini maka harapan. Mobil itu nanti saya akan tawarkan kepada seluruh bupati wali kota. Silakan untuk memanfaatkan mobil ini. Ini untuk masyarakat. Jiwa Rejang ada 271.000. Dan 100.000 sudah saya bagikan untuk provinsi Bengkulu. Mungkin ada yang Anda lihat, ada anak-anak kuliah, ada gugus tugas COVID-19 Rejang Lebong. Itulah yang saya bagikan ke provinsi. Kenapa saya bikin nama itu? Khawatirnya tidak menuduh, kita tidak curiga, cuma kekhawatiran takut ada yang nakal. Kita kirim 10.000 dia jual nanti kan sekarang kan sulit untuk mencari barang itu. 10.000 kali 2, anggap aja 2.000 dia jual kan berapa puluh juta harganya. Ya setiap kabupaten 10.000 saya kirim. Dan sudah dibagikan, tidak seperti yang di pasar, di tengah, tidak kasihkan langsung ke masyarakat supaya kita tidak riak demonya. Kita dengan itu kan namanya wah ini Pak Ijadi sudah menggunakan aset untuk kampanye. Saya serahkan kepada masyarakat. Bahkan ada yang datang dari daerah-daerah sekarang, dari luar itu datang minta kita sini. Dari rumah kemarin minta saya kasih 5.000. Dari apa lagi saya kasih 2.000. Datang kemarin minta. Artinya kabupaten lain tidak siap. Rejang Lebong siap sebagai penyangga utama provinsi Bengkulu. Bulan ini saya buat bikin 500.000 lagi. Ya, 500.000. Saya harus menyehatkan masyarakat dalam khususnya provinsi Bengkulu harus sehat. Bagaimana saya katakan tentara sehat, negara kuat. Tentu saya berjumpa dengan Pak Kepala Rumah Sakit DKP Provinsi Bengkulu pada saat ya betul nama saya itu Pudianto dan Kolonel Pudianto. Saya akan bantu tentara, saya minta tentara sehat, negara kuat. Jadi itulah
Kenapa saya cetak ini? Saya belum berhenti mencetak daripada masker ini, karena masker ini tidak pernah di stop oleh pemerintah pusat. Harus selesai. Kita belum tahu kapan selesai daripada COVID ini. Sampai hari belum ada berani prediksi tanggal bulan sekian, belum ada. Karena kita masih nunggu daripada ada obat atau pembunuh dari kuman itu lagi tinggi. Kita lihat pertengahan tahun 2021. Nah, dari COVID ini banyak dampak. Kita lihat saja anak-anak kita kan diliburkan sekolah. Rejang Lebong sudah disekolahkan dalam karena dari 102 desa kabupaten kota dalam skema pemerintah pusat bahwa Rejang Lebong new normal, lain belum boleh new normal di dalam skema. 102 kabupaten kota hanya Rejang Lebong yang boleh new normal. Makanya saya mengikuti aturan dan saya sampaikan kepada Kepnas sesuai dengan SK 3 Menteri, bulan ini kita sekolah anak SMP dulu, tapi tetap berdoa pada protokol COVID. Protokol COVID kita lakukan dan anak-anak sekolah harus dikasih minimal 3 masker supaya dia bisa berganti-ganti, karena masker ini 4 jam harus berganti, 4 jam ganti cuci, 4 jam ganti cuci. 3 minimal. Dan kita kasih lagi ada alat yang penahan wajah itu. Ya, facial. Kita ada supaya dia pakai. Jadi semua anak sekolah kita berikan. Dan ini tidak serta-merta saya buka. Sekolah saya bikinkan jejak pendapat dulu dengan orang tua wali murid. Bagi yang anaknya mau tatap muka sekolah, yang tidak silakan sekolah di rumah, tidak dipaksa. Tapi saya lebih banyak menjalankan sekolah tatap muka. Kenapa demikian? Di rumah ini siapa yang sanggup dan kapan ada waktu melakukan pembinaan dengan anak-anak kita? Kita waktu kita terbatas, akhirnya kita kasih Android. Inilah yang merusak mental dan moral anak kita, Android. Belum cukup umur. Tapi di dalamnya kita dituntut bagaimana menggunakan teknologi karena keadaan COVID. Ini berbahaya. Makanya di Rejang Lebong tidak saya bangun tower. Masyarakat bilang, Pak, bangun tower di desa. Tidak tower saja, moral kita rusak. Gimana ada tower? Karena situs-situs yang tidak senonoh itu masih banyak di Android. Yang mereka tidak paham. Mereka buka situs yang tidak senonoh menjadi bahan tontonan mereka, ini merusak. Kecuali akidah mereka sudah kuat. Makanya Rejang Lebong tidak siap bangun tower di setiap desa. Berapa sih? Hanya 2,5 juta bangun tower. 47 miliar aja saya bisa beli pada 2,5 juta. Tapi ini tadi antara teknologi dengan akidah tadi. Teknologi dan akhlak ini kan sangat rentan. Teknologi penting kita kan, akhlak lebih penting lagi. Maka saya tahan. Makanya Rejang Lebong dijadikan kota religius itu. Makanya saya turunkan guru agama desa, setiap desa itu. Ada 156 guru agama desa. Saya akan di Indonesia ada Rejang Lebong ada guru agama desa, ini tidak ada. Hanya Rejang Lebong nggak ada guru agama desa. Ini saja. Saya pernah diskusikan dengan ada PAH, bukan guru agama desa. Jadi tugas guru agama desa itu pertama ngajar sholat, ngajar ngaji, membantu imam untuk khutbah Jumat dan menggantikan imam jadi imam pada saat imam berhalangan, dan mengisi sekolah-sekolah yang tidak ada guru agama. Kita sangat kurang di Indonesia, khususnya Rejang Lebong guru agama tidak ada. Dari sekolah paling ada 10% guru agama. Kayaknya agama dia sudah mulai dilecehkan oleh siapa yang saya tidak tahu. Saya tujukan kepada anak kalian, agama utamakan. Biarlah kita sengsara di dunia tapi kita bahagia di akhirat. Jangan di dunia kita sengsara, melarat, di akhirat kita sengsara. Lebih baik biar kita melarat di dunia tapi berbahagia di akhirat. Itu menjadi pegangan kita sebagai umat Islam. Saya belajar pada umat Islam. Mohon maaf dengan agama yang lain ya. Ini saya ajak. Karena saya selalu berpikir, kalau kita tidak sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Itu adalah istilah saya. Sama saya katakan dulu waktu wajib pertama, satu untuk semua, semua untuk satu. Supaya diambil oleh
Tuan, baca dari video orang punya saya nggak apa-apa. Satu untuk semua, semua untuk satu. Silahkan diterjemahkan. Nah, jadi kenapa? Lari ke agama, berputar. Turun lagi. Di Indonesia barangkali hanya Rejang Lebong yang memberikan baju gratis kepada seluruh anak SD, SMP, swasta maupun negeri. Hanya di Rejang Lebong. Bagi Bungkus. 45.484 personil saya berikan kepada anak dengan diberikan 2,5 setel anak. Itu gratis, tidak sama sekali bayar dari SD kelas 1 sampai kelas 9. Nah sekarang tidak lagi, sekarang hanya yang baru masuk saja, ada sudah mendapat semua. Nah pada saat itu bersamaan juga saya bebaskan SPP SLTA, saya bebaskan. Di Provinsi Bengkulu barangkali hanya Rejang Lebong yang SLTA ini saya bebaskan dapat didaftarkan 1 semester. Setelah itu kebijakan pemerintah pusat SLTA dibina oleh provinsi. Maka saya stop. Ini ada hal-hal yang mungkin lain daripada yang lain Rejang Lebong. Dan yang terakhir di Provinsi Bengkulu umroh gratis yang tadi disebutkan beliau. Umroh gratis ini tahun 2017 saya berangkatkan 30 orang, 2018 50 orang, 2019 kemarin 100 orang, di tahun ini habis 100 orang lagi, dana udah siap. Tetapi karena COVID, kalau di Mekah di Saudi Arabia tidak menerima kunjungan untuk jemaah, maka kita batalkan. Nanti 2021 kita dana sudah standby untuk dilaksanakan. Dan itu dana saya keluarkan. Tapi berangkatkan. Provinsi Bengkulu di Rejang Lebong yang dana gratis. Saya dengar dulu kan, Kota Madia baru kata mengumpulkan siapa sholat penuh 5 waktu sekian bulan. Kalau Rejang Lebong dia ada kriteria prestasi guru prestasi yang diberikan baik itu olahraga maupun itu pendidikan, sains dia dapat juara nasional maka dia diberangkatkan. Imam yang di atas 5 tahun kriteria. Itu yang kita berangkatkan. Ya, sudah itu Rubiah yang mematikan mayat. Kita berangkat. Soalnya yang mematikan mayat tidak dilirik orang. Tapi ini prinsip ya, sangat penting. Fardu kifayah yang dilakukan ini wajib. Maka kita hargai Rubiah ini. Kita berangkatkan juga. Sekali lagi, ya silakan apa yang bisa dikerjakan sesuai dengan profesi pada hari ini. Yang katanya ada YouTuber Zaful ke Red, ya silakanlah ini masih Rejang Lebong ini saya titipkan. Karena saya pengen Rejang Lebong ini dikenal di dunia kancah internasional. Dulu pernah Rejang Lebong dikenal oleh Provinsi Bengkulu karena ada helikopter. Tapi itu bukan punya bupati, bukan punya Diaji, itu strategi. Orang kenal di Diaji punya helikopter, gitu kan? Padahal bukan, itu kan punya hewan. Jadi itu strategi. Bagaimana membuat popularitas daerah itu. Sebenarnya kalau orang lama pasti kenal Rejang Lebong. Dulu Rejang Lebong dari ibu bumi kan jadi bahwa penghasil emas di Indonesia ada 2 daerah, Rejang Lebong dan Cikolong. Gara-gara itu makanya saya mau helikopter. Saya minta rapat di seluruh bupati se-Indonesia untuk jadi sekretari komite. Ada instruksi Pak pimpinan sidang, tolong tanya Rejang Lebong itu di mana? Bupati harga ini jatuh dari benar-benar. Jawaban saya sedikit. Sekolah tahun mana SD? Tahun 70 lah. Kita 70 ke atas masih tidak belajar lagi. Ini saya jelaskan saya itu pakai bukti. Jadi bukti Rejang Lebong itu ada itu Monas Rumah Rejang Lebong. Siapa mengklaim? Oke, kita berbat dari mereka ini. Ada diakui Monas itu Rejang Lebong dengan subsidi konstitusi Rejang Lebong terhadap emas yang ada di Monas. Nah, saya tuh berpikir, ada sebenarnya
Ipar kota, mana? Cari cara supaya sibuk heboh di Indonesia. Ada betul ada bupati kota kata meninggalkan satu kasus. Dia dari mana? Masalahnya? Ada helikopter sewa. Di mana ya? Gitu. Pikir. Disewa 14 hari atau 15 hari. Satu hari 10 juta. Cuman karena sama-sama bupati yang punya itu kita dapat sewa 50% seperti. Cuman bayar pilot 15 juta. Sama apa bayar jadi bayar 60 juta, 65 juta, antara 15 juta, kita bayar 90 juta. Sama apa juga sendiri. Itulah Raja Bogor terkenal bisa jadi Indonesia. Kita demikian. Inilah saya titipkan kepada sekalian dengan YouTuber dan blogger ini. Mudah-mudahan dengan kita bermain medsos atau bermain di medsos ini, ya Raja Bogor akan bangkit. Mewakili Provinsi Bengkulu tidak boleh egois, ya. Kita bagian daripada Provinsi Bengkulu. Terima kasih sekalian, dan kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari kesiapan pelaksana. Saya bukan ngantuk, ya tidak ngantuk, kita jadi sebentar. Ya, teman-teman. Ya, teman-teman.